taught me, even when you're not around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 April 2020 bertambah lagi kasus konfirmasi COVID-19, satu kasus di Kalimantan Barat. Kasus konfirmasi COVID-19 ini adalah seorang wanita berumur 39 tahun beralamat di Ketapang. Dirawat di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang sejak tanggal 22 Maret tahun 2020. Wanita ini pernah melakukan perjalanan ke Jakarta dan Bogor pada tanggal 21 Februari sampai 29 Februari. Kemudian pulang ke Ketapang, ke kecamatannya, dan menderita demam, batuk, dan pilek. Wanita ini pernah dirawat di puskesmas di Ketapang dengan dugaan dengan diagnosis typhoid. Tidak ada perubahan, kemudian baru dibawa ke rumah sakit Ketapang pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Pasien ini sendiri sekarang dalam keadaan perbaikan klinis yang cukup baik, jadi sekarang pasiennya sudah hampir sehat, ya. Bisa dikatakan sehat. Seluruh kontak erat dengan ibu ini agar menghubungi puskesmas, kemudian dinas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Saya juga akan memberikan keterangan mengenai pasien dengan rapid test positif. Seperti kita ketahui bahwa rapid test ini mempunyai ketepatan diagnosis itu sekitar 70%. Jadi walaupun nanti tesnya positif, tetap kita harus melakukan swab pada pasien, diambil spesimen di tenggorokannya untuk tetap harus dikirim ke Jakarta. Nah, pelaksanaan rapid test ini ada 2 orang rapid test yang kita sudah lakukan, yaitu seorang wanita umur 58 tahun, alamatnya di Pontianak. Sekarang ibu ini dirawat di Rumah Sakit Sudarso, dan ibu ini merupakan pasien yang mengikuti perjalanan Sejadah Fajar dan merupakan pasien yang kontak erat dengan pasien 05 yang kemarin sudah meninggal dunia. Untuk ibu ini yang rapid testnya positif ini, perkembangan klinisnya juga menuju perbaikan, dan kita doakan semoga ibu ini juga sembuh. Kemudian untuk rapid test positif berikutnya adalah seorang wanita umur 54 tahun, alamatnya di Pontianak. Ibu ini merupakan seorang ASN pada salah satu perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ibu ini melakukan perjalanan dinas ke Depok pada tanggal 2 sampai 4 Maret 2020. Nah, kemudian ibu ini menderita demam, lesu, batuk, dan pilek, dan berobat ke dokter dan sempat dirawat di rumah karena anaknya merupakan seorang paramedis, ya. Sekarang ibu ini sedang diisolasi, dirawat di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Pontianak. Ibu ini juga dalam keadaan sehat, menunjukkan perbaikan, dan kita juga berdoa agar ibu ini dapat kembali sehat. Terhadap kedua orang dengan hasil rapid test yang positif ini, kita melakukan swab nasofaringnya, kemudian akan kita kirim ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Jakarta. Dinas Kesehatan akan terus melakukan tracing, pemeriksaan kontak terhadap siapa saja yang kontak dengan 2 pasien terakhir ini. Saya berharap kepada masyarakat untuk terus waspada karena wilayah Pontianak telah ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal
di mana telah terjadi penularan antar penduduk. Saya harapkan masyarakat tetap di rumah, ibadah di rumah saja, sebab kita sekarang tidak tahu siapa yang sekarang sudah tertular dan di mana saja virus itu menempel. Keluar rumah saya harapkan hanya untuk hal-hal yang sangat penting, kemudian jaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter. Lakukan cuci tangan sesering mungkin, terutama sebelum menyentuh wajah. Gunakan masker bila batuk dan pilek. Disinfektan secara mandiri rumah dan halaman dengan menggunakan klorin. Klorin ini terdapat pada cairan pemutih pakaian. Jadi kita bisa campur 1 bagian klorin ditambah 20 bagian air. Nah, itu yang disemprotkan di dalam rumah kita ataupun bisa di luar rumah. Sering jemur minimal 1 jam perabotan rumah di bawah sinar matahari, misalnya permadani atau karpet. Tapi sebaiknya untuk sekarang ini permadani atau karpet tidak kita gunakan di rumah. Kalau Anda gunakan, tetap setiap hari harus kita semprot dengan Biclean. Jemurlah kursi, sofa, atau tempat tidur dan lain-lain di bawah sinar matahari. Ikuti pola hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur di dalam rumah atau di halaman rumah, kemudian makan dengan gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah, kemudian terus berdoa agar kita semua, agar Kalimantan Barat dapat segera keluar dari masalah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.